Terbongkar inilah sejarah asal-muasalnya Sunan Derajat dan perjalanannya. Sunan Derajat adalah salah satu dari para wali yang berjasa menyebarkan agama Islam. Diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Kasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Beliau juga diketahui mempunyai banyak nama antara lain Masaik, Pemunat, Pangeran Kadrajat, Pangeran Syarifuddin, Syekh Masakeh, Maulana Hashim, Raden Imam, Sunan Muria Pada, dan Sunan Mahmud. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila alias Dewi Condrowati. Raden Kasim merupakan satu dari 4 bersaudara. Saudara-saudaranya antara lain adalah Sunan Bonang, Siti Muntisiah, istri Sunan Giri, Nyi Ageng Maloka, istri Raden Patah, dan seorang putri yang merupakan istri Sunan Kalijaga. Setelah menguasai pelajaran Islam, beliau menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 per 1520 Masehi. Sunan Derajat menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya di kampung halamannya di Ampel Denta, Surabaya. Setelah dewasa, beliau diperintahkan oleh ayahandanya, Sunan Ampel, untuk berdakwah ke pesisir barat Gresik. Maka, berlayarlah Sunan Derajat dari Surabaya dengan menumpang biduk nelayan. Di tengah perjalanannya, perahu yang ditumpangi Sunan Derajat terseret badai dan kemudian pecah dihantam ombak di daerah Lamongan, sebelah barat Gresik. Sunan Derajat selamat dengan berpegangan pada dayung perahu. Selanjutnya, beliau ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang. Ada juga yang menyebut ikan cakalang. Dengan menunggang pada kedua ikan tersebut, Sunan Derajat berhasil mendarat di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Berdasarkan sejarah, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1485 Masehi. Di sana, Sunan Derajat disambut baik oleh tetua kampung bernama Mbah dan Mbah Mayang Madu. Dua tokoh tersebut sudah diislamkan oleh pendakwah asal Surabaya, yang juga terdampar di tempat itu beberapa tahun sebelumnya. Sunan Derajat lantas menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning, putri dari Mbah Mayang Madu. Di Jelak, Raden Kasim kemudian mendirikan sebuah surau, dan akhirnya menjadi pesantren tempat mengaji ratusan penduduk Jelak, yang mulanya hanyalah dusun kecil yang terpencil. Lama-kelamaan tumbuh menjadi kampung yang besar dan ramai. Namanya pun berubah menjadi Banjaranyar. 3 tahun kemudian, Sunan Derajat pindah ke selatan, sekitar 1 kilometer dari Jelak, menuju tempat yang lebih tinggi dan terbebas dari banjir pada musim hujan. Tempat tersebut kemudian dinamai Desa Derajat. Dari sinilah beliau mulai mendapatkan gelar Sunan Derajat. Akan tetapi, Sunan Derajat masih menganggap lokasi tersebut belum strategis untuk dijadikan pusat dakwah Islam. Sunan Derajat kemudian diberi izin oleh Sultan Demak, yang merupakan penguasa Lamongan waktu itu, untuk membuka lahan baru di wilayah perbukitan yang ada di selatan. Lahan yang masih berupa hutan belantara tersebut dikenal oleh penduduk sekitar sebagai daerah yang angker. Berdasarkan Sahibul Kisah, banyak makhluk halus yang marah saat pembukaan lahan tersebut. Mereka lantas meneror penduduk di malam hari dan menyebarkan penyakit. Akan tetapi, berkat kesaktiannya, Sunan Derajat mampu mengatasinya. Sesudah pembukaan lahan selesai, Sunan Derajat bersama para pengikutnya kemudian membangun permukiman baru seluas sekitar 9 hektar. Atas petunjuk Sunan Giri, melalui mimpi, Sunan Derajat menempati sisi perbukitan selatan, yang saat ini menjadi kompleks pemakaman dan disebut Dalem Dhuwur. Sunan Derajat kemudian mendirikan masjid sedikit jauh di bagian barat tempat tinggalnya. Masjid inilah yang kemudian menjadi tempat dakwah beliau menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk. Sunan Derajat menghabiskan sisa hidupnya di Dalem Dhuwur.
sampai beliau akhirnya wafat pada tahun 1522. Di tempat ini saat ini dibangun sebuah museum sebagai tempat penyimpanan barang-barang peninggalan Sunan Derajat, termasuk dayung perahu yang dulu pernah menyelamatkannya. Sementara lahan bekas tempat tinggal Sunan Derajat saat ini dibiarkan kosong dan dikeramatkan. Sunan Derajat terkenal akan kearifan dan kedermawanannya. Beliau menurunkannya kepada para pengikutnya kaidah tak saling menyakiti, baik itu melalui perkataan ataupun perbuatan. Bapang dan simpangi anak catur mungkur, demikian petuah beliau. Yang kurang lebih maksudnya adalah, jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekkan orang lain, apalagi melakukan perbuatan itu. Sunan Derajat memperkenalkan Islam dengan konsep dakwah bil hikmah dengan cara bijak, tanpa paksaan. Dalam menyampaikan ajarannya, Sunan Derajat menempuh 5 metode. Pertama, melalui pengajian secara langsung di masjid ataupun langgar. Kedua, dengan menyelenggarakan pendidikan di pesantren. Ketiga, memberi fatwa dan petuahnya dalam menyelesaikan masalah. Keempat, dengan kesenian tradisional. Sunan Derajat seringkali berdakwah melalui tembang pangkur dengan iringan gending. Kelima, beliau juga menyampaikan ajaran Islam melalui ritual adat tradisional, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Desa Derajat wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwah Sunan Derajat. Sekitar abad 15 dan 16 Masehi, ia memegang kendali kerajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom kerajaan Demak selama 36 tahun. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Condrowati atau Nyi Ageng Manila. Dewi Condrowati atau Nyi Ageng Manila, ada yang mengatakan bahwa ia adalah putri Raja Majapahit. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah putri Adipati Tuban yang bernama Arya Teja. Maka dari itu, sebagai putra Sunan Ampel, dapat disimpulkan bahwa Sunan Derajat mempunyai silsilah sebagai keturunan Nabi Muhammad saudari. Garis keturunan Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, Imam Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar Is-Sadiq, Ali Al-Luraidi, Muhammad Al-Nakib, Isa Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Atsani, Ali Khali Kasam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik Asmat Khan, Abdullah Khan, Ahmad Syah Jalal, Jamaaluddin Akbar Al-Husaini atau Syah Jumadil Kubro, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sayyid Ahmad Rahmatillah atau Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang kemudian lahir Raden Kasim atau Sunan Derajat. Jangan lupa berlangganan di HRul Junior.